Halo Sobat FEB, selamat datang di Ngobrol bareng alumni. Nah, kali ini kita bakalan berbincang-bincang dengan seorang alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas untuk membagikan kisah inspiratif, pengalaman hidup, dan pandangannya setelah meninggalkan kampus. Saya Olivia Fauzia yang akan menemani podcast kali ini dengan tema Unlocking Economic Success by Creating, Not Taking. Nah, kali ini kita bersama Bapak Roni Edrian SEMM. Beliau salah satu alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, jurusan Manajemen. Kan Pak? Ya. Salam Pak, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Pertama dulu saya bacakan CV terlebih dahulu. Bapak Roni Edrian SEMM merupakan seorang sarjana dari S1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas jurusan Manajemen dan S2 Magister Manajemen Universitas Riau. Sekarang Bapak Roni sebagai pimpinan cabang utama Bank Nagari yang sebelumnya juga bertugas sebagai pemimpin divisi Dana dan Treasury, pemimpin divisi Teknologi dan Digitalisasi, pemimpin cabang Bank Nagari Payakumbuh, dan pemimpin cabang Bank Nagari Pekanbaru. Dan selanjutnya, moto hidup, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas harus dibarengi dengan ikhlas. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, teman-teman semua, Sobat FEB semua, seperti yang kita tahu, tema hari ini adalah Unlocking Economic Success by Creating, Not Taking. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama. Boleh nih Pak, bagi sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas jurusan Manajemen. Baik, oke. Olive, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semangat pagi terus. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Adik-adik dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen Universitas Andalas yang saya banggakan. Tadi Olive sudah menyampaikan sedikit tentang CV saya. Benar, saya tamatan dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya angkatan 91 Manajemen 91. Kalau sekarang mungkin ratingnya Pak Rektor ya. Begitulah kira-kira rating Pak Rektor Pak Junedi. Masuk Manajemen 91, tentunya waktu itu saya pertama kali ada kuliah di kampus Unan yang sekarang di Mamanis. Ospeknya waktu itu masih di Jati, dan kuliahnya tahun pertama itu adalah di Fakultas Ekonomi yang ada di kampus Lima Manis. Dibanding sekarang, Olive, itu jauh berbeda. Kami dulu naik mobil ke sana tuh naik bus kota. Sekarang masih ada bus kota, saya kira nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak. Sekarang adanya bus seperti bus kota yang ke Unan, ke kota langsung. Dulu bus kota namanya. Karena pertama kali di Unan itu baru Fakultas Ekonomi, ada beberapa fakultas lainnya, sehingga perumahan kos itu nggak banyak di sana. Sehingga kalau saya dulu kosnya di Jati ya kampusnya di Mamanis. Itulah perjalanan yang pertama kali saya kuliah di atas itu. Aspeknya di Jati. Terus kuliah 91 saya tamat 96 saya tamat 96. Tentunya kuliah bagi saya hal yang sangat keinginan bagi kita semua. Saya dulu sekolahnya bukan jurusan sosial, malah disuruh biologi dulu SMA-nya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya dapat undangan lah. Kalau sekarang apa namanya tuh? SNMPTN. Tapi ya alhamdulillah mungkin itu jalannya kita yang kita lalui. Walaupun cita-cita awalnya gitu, lalu di jalan cita-cita berubah karena dapat kesempatan dari Fakultas Ekonomi untuk diterima di manajemen. 5 tahun kuliah, selama kuliah juga saya
mungkin sama dengan adik ikut juga berorganisasi. Dulu saya aktif di HIMA, tidak terlalu jadi ketua gitulah. Saya juga aktif jadi penelitian atau apa, ikut seminar-seminar, penelitian seminar juga ikut. Diutus untuk seminar ke luar Sumbar, waktu itu mewakili UNAN, seminar nasional di Trisakti ikut. Tapi waktu itu mencari dana susah, akhirnya biaya sendiri ya. Itulah naik, zaman itu naik, bukan naik pesawat, naik mobil. Sekarang namanya NPM, masih ada kan? NPM gitu. Nah, 5 tahun kuliah ya semua saya lewati dengan alhamdulillah ya, IP cukup bagus lah, di atas 3. Oke. Ini modal bagi saya untuk menjanjikan pekerjaan. Tamat 96. Setelah tamat saya masuk lamaran, waktu masuk bank Exim, masuk bank Bukopin, pernah lamaran semua masuk. Jadi sama tamat kuliah saya masukin tuh semua tuh lamaran tuh. Ada yang nggak buka pun saya masukin. Nah, tahu-tahu nanti waktu bersamaan, sehingga waktu itu Banagari buka, ada tes dari rekrut, saya masuk sambil jalan, sambil masih training, masa uji coba, masa in-house training itu dapat panggilan juga. Ada waktu itu Bank Bali waktu zaman itu, ada juga Bank Exim, dan Bukopin. Ya karena ini belum pasti ya saya juga coba-coba tes ke sana mana yang lebih baik. Ada itu Bank Danamon. Tapi di perjalanan saya diskusi dengan orang tua, yaudah saya fokus aja lah di sini. Kalaupun dicari di sana, dicari sini, toh nanti tujuannya sangat, itu pun juga perbankan. Ya alhamdulillah saya lewati lah. Di situ tahun 96 masuk, 97, 98 karir saya, 98 saya pindah ke Pekanbaru, cabang Pekanbaru 7, cabang Pekanbaru sampai 2008 karir saya di sana mulai dari analis kredit. Saya dulu analis kredit, awalnya account officer lah waktu namanya dulu, sampai Bekasi, lalu pindah ke Bukit Tinggi, jadi Pencapaian, pindah ke Padang, pindah ke Jakarta, pindah ke Pekanbaru lagi, balik lagi ke Padang, balik ke Pekanbaru, Payakumbuh, dan lagi ke Padang. Yang artinya selama berkarir 96 sampai sekarang udah lebih 27 tahun ya. Iya, 27 tahun. Saya kira adik-adik belum lahir pada zaman itu ya. Belum. Mungkin saya angkatan orang tuanya lah kalau gitu ya. Itu kan gini Pak, kan tadi kata Bapak tuh kita tuh perjalanan setelah kuliah tuh perjalanan yang paling nyata. Iya. Perjalanan yang paling nyata. Apa sih Pak sebuah yang bagaimana cara menyesuaikan diri, kan Bapak udah 27 tahun menyesuaikan diri dari awal sampai tahun sekarang, menyesuaikan diri dengan teknologi, globalisasi, bagaimana caranya Pak? Ya, oke. Kalau dulu tahun 96 itu komputer itu masih baru, dianggap baru. Waktu itu kalau nggak salah saya bikin skripsi masih pakai WS. Excel Lotus 123. Oh ya, Lotus, ada Lotus. Masih ingat kalau nggak Lotus 123 itu pakai disket. Kan pakai disket dulu. Disket tipis. Word-nya itu pakai WS namanya. WS itu di antara masih, kalau baratnya sekarang itu pakai komputer yang hitam putih gitu loh, bukan warna. Dulu kalau skripsinya masih banyak halamannya gitu Pak? Banyak halamannya, dan waktu zaman saya itu udah mulai pakai komputer, udah bikin komputer, saya bikin skripsinya itu di Pasar Baru. Masuk kerja, di kerja pakai 2. Waktu itu ada mesin tik juga masih ada sepanjang ini, lalu juga ada komputer pakai Lotus dan Word. Jadi dibanding sekarang ini udah zaman digitalisasi, udah jauh kan. Komputer itu zaman saya itu mulai dari WS, berevaluasi menjadi Lotus, Excel, Word, Microsoft, udah sampai itu. Sekarang udah banyak ya, udah banyak. Dan sekarang lagi ke zaman itu dulu masih ke bank itu masih banyak orang ngambil tunai. Sekarang udah tidak lagi, udah ada aplikasinya. Aplikasi ATM sekarang udah mulai ditinggal, udah pakai ini, ngambil uang nggak perlu pakai ATM, udah bisa narik tunai pakai sini, transfer udah di sini, semuanya udah di sini. Digitalisasi itu artinya saya dari zaman batu lah kalau orang bilang, sampai zaman digitalisasi udah sekarang zamannya 5.0 ya, dari zaman 1 lah jadinya kan, sampai 5.0.
udah sangat berkembang zaman sekarang kan Pak. Kan kita kembali lagi pas Bapak masih berkuliah di Universitas Andalas jurusan manajemen. Bagaimana sih Bapak membagi waktu Bapak antara organisasi sama akademik? Oke. Bagi saya kuliah nomor satu. Kuliah nomor satu. Karena diamanatkan di orang tua kuliah. Cepat kuliah, cepat tamat kerja. Kita pikirkan adalah di rumah orang tua kita bekerja memberi kita uang untuk biaya kita kuliah. Tidak tahu dari mana dapat uangnya, dengan jerih payah. Ya kebetulan orang tua saya yang laki-laki wiraswasta dan ibu mama guru SD. Nah, jadi tahulah berapa waktu itu zamannya. Nah, tapi bagi kita karena di sini disuruh kuliah, ya kuliah nomor satu. Organisasi adalah bagi saya ada bagian daripada untuk mengisi waktu-waktu yang bagi saya itu tidak kosong. Kapan? Ya udah pada saat-saat ada masa setelah mid, setelah semester ada itu ikut bazar, ikut buku, ikut seminar, ikut. Jadi tidak full. Tapi saya gunakan untuk berorganisasi, ya itu menambah. Tapi kuliah tetap nomor satu. Manajemen waktu ya Pak. Manajemen waktu. Dan kan waktu itu kita di kuliah tuh bagi waktu untuk organisasi, bagi waktu untuk akademik, dan itu untuk pembekalan di dunia kerja. Menurut Bapak, apa sih keterampilan atau skill-skill yang harus kita siapkan dari kuliah ini untuk bisa menjadi seperti Bapak lah contohnya? Oke, baik. Kalau sebenarnya ilmu yang ada untuk di dunia perbankan, ilmu yang oleh tuntut sekarang itu banyak kepakai, apalagi di perbankan ya. Contoh ini, ilmu mengenai akuntansi bankan, keuangan apalagi, marketing. Oke. Mungkin yang nggak dipelajari hukum aja kan? Hukum. Tapi sekarang Pak ada kalau di akuntansi ataupun manajemen tuh udah ada belajar hukum. Ada hukum bisnis. Perusahaan kan? Ya, hukum bisnis. Kita dipakai. Jadi bagi ilmu yang didapat di Fakultas Ekonomi, khususnya saya manajemen itu kepakai semuanya. Kenapa? Saya masuk Bank Nagari sebagai analis kredit. Analis kredit itu harus merekomendasi seseorang debitur nasabah layak dikasih kredit atau tidak. Oh iya. Mulai dari aspek legalitasnya, pemasarannya gimana. Kalau kita nggak tahu ilmu pemasaran nggak bisa juga. Aspek keuangannya seperti apa. Kalau nggak tahu ilmu keuangannya kita nggak. Aspek ekonomi, prospek dia, aspek manajemennya seperti apa. Sehingga ilmu itu kepakai. Bagaimana menyusun neracanya si nasabah. Kalau dia nggak pernah mengisi, dari wawancara kita tanya, Bu, omset ibu berapa, aset ibu apa aja. Jadi kita yang nanti kumpul, kita masukkan ke dalam. Itulah skill kita terpakai untuk selanjutnya. Ya, terus kan Pak, kan kita tuh kan skill dalam manajemen, akuntansi, ekonomi maupun sekarang ada ekonomi Islam kan berbagi-bagi bercabang-cabang. Ya. Tapi menurut Bapak di digitalisasi perbankan sekarang kenapa sih anak sangat tertarik kepada dunia perbankan? Apa sih keutamaan perbankan yang digitalisasi sekarang ini? Oke, baik. Kalau kita coba lihat itu perkembangan dari mulai dari internet lah ya. Internet yang melek gitulah. Kalau tahun 2018, kalau saya data ini itu yang penetrasi terhadap pemakai internet itu baru 64%. Jumlah penduduk jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi itu sekarang 221 juta yang terkoneksi dari populasi itu internet. Lalu dari 2018 itu 2020 melonjak 73%. Kenapa? Ini mungkin waktu itu pandemi, orang nggak boleh keluar, orang-orang transaksinya jadi di rumah, internet diperlukan, sehingga paket-paket itu laku pada saat itu. Sampai sekarang, tingkat penetrasi internet di Indonesia pun sekarang 79%. Nah, dari tingkat itu pemakainya siapa yang paling banyak? Adalah generasi milenial yang kelahiran 81 sampai 96 itu sebesar 30%. Iya benar. Lalu siapa lagi? Nomor 2 tuh Gen Z. Gen Z yang paling banyak sekali. Iya, kelahiran 91 sampai 2012. Iya, 2012. 34%. Gen Z dengan milenial kalau digabungkan itu udah 64% loh. Dan sebagian besar itu yang memakai internet sekarang. Karena pemakainya internet sebagian besar ada pemakai internet, tentunya dunia perbankan harus berubah. Harus mengikuti perkembangannya. Ya. Dan
mengapa dunia perbankan kan sekarang bisa nih memakai internet Pak? Apakah nanti penggunaan sumber daya manusia akan terkikis dan akan menggunakan internet aja? Nah, penggunaan sumber daya manusia khususnya di perbankan pasti juga akan terkikis atau Semakin berkurang. Iya, berkurang. Tapi untuk tenaga tertentu. Oh, bukan untuk semuanya. Apa tuh contohnya? Contohnya nih, kalau dulu orang dilayani oleh teller banyak. Sekarang teller mungkin udah berkurang. Kenapa? Orang nggak butuh lagi store uang, udah nggak perlu ke teller, dari uang nggak perlu di teller. Benar. Sekarang adalah Ada aplikasi-aplikasi. Nah, jadi ke depan itu teller mungkin akan berkurang. Yang dibutuhkan sekarang adalah orang yang akan memandu. Mungkin CS yang akan memandu. Iya, CS tenaga yang akan memandu terhadap aplikasi ini. Dan kalau dulu orang kayak teller itu sekarang kalau di tempat di bank negara itu 10% cuma lagi orang yang ke teller. 90% orang udah pakai aplikasi digitalisasi dan atau ATM kalau ingin mengambil uang tunai. Ya, sekarang orang tuh ngirim uang aja pakai transfer, nerima uang pun kalau mau nerima uang pakai kris tentunya. Pakai kris. Terus Pak, kenapa Bapak memantapkan diri? Mengapa, apa alasan Bapak memantapkan diri? Kan Bapak dari jurusan manajemen. Bapak memantapkan diri dengan banyaknya Bapak melamar pekerjaan, terus yang berbeda-beda pula kan Pak. Terus Bapak memantapkan diri, saya mau pilih salah satu ini, saya mau fokus dalam bidang perbankan. Apa sih alasan-alasan yang melatar belakangi itu Pak? Oke, alasan yang melatar belakangi. Pertama, setelah saya coba masuk awalnya di salah satu bank ya, waktu saya masuk di Bank Nagari, saya udah paling tidak udah mengenal bank secara pengalamannya. Tentu waktu kuliah sebenarnya saya sering baca majalah Infobank. Oh iya. Majalah Infobank. Majalah. Infobank itu kenapa saya beli majalah Infobank itu bukan yang baru loh. Gak berani, saya beli yang bekas. Udah 3 bulan yang lalu saya beli bekas karena itu bahan seminar waktu itu bagi saya. Di situlah saya ketahuan, kira gaji saya tertarik, gajinya besar gitu. Rapi gitu. Gaji besar tuh sangat iya, pada saat itu kan gaji perbankan gaji besar. Sekarang udah besar semua kan? Iya, sekarang udah banyak yang besar-besar banyak juga gitu. Kelihatan rapi, pakai dasi kan seperti itu. Waduh, ini kayak orang kerja benar, orang kantoran kan seperti itu. Terus kan kita tahu tuh Pak, bank tuh dari dulu sampai sekarang itu menjadi tempat kerja yang masih favorit. Mungkin kalaupun terkikis zaman-zaman itu tuh masih jadi tempat favorit untuk anak-anak fakultas ekonomi lah, terkhusus untuk kerja di sana. Tetapi Pak, bagaimana kalau semakin lama semakin berkembangnya zaman, perbankan ini tidak membutuhkan sumber daya manusia lagi. Bagaimana cara salah satu perbankan untuk menanggulangi itu Pak? Baik. Sebenarnya dengan teknologi pasti tenaga manusia kemudian, tapi kita harus ingat juga yang mengembangkan teknologi itu kan juga manusia. Iya, benar. Mengembangkan teknologi, mencari inovasi, bagaimana kreativitasnya tetap harus manusia. Tetap harus manusia. Yang menjalankan harus manusia. Karena orang itu juga keinginan nasabah sebagai bank yang melayani jasa, tentu kita harus menginginkan apa yang diinginkan dibutuhkan nasabah. Yang tahu tuh manusia. Itulah keinginan Olive saat ini, pengen kayak gini loh perbankan itu. Oh gitu ya Olive ya. Oke, kita di bank itu kita analisis. Oh ini keinginan masyarakat sekarang, keinginan mahasiswa ini, pengen cepat, pengen ini semuanya harus ada di sini. Bagaimana gambaran di masa depan ya? Itu yang kita kembangkan. Terus kan mungkin di dalam beberapa perjuangan pengalaman Bapak ada kegagalan dan rintangan. Apa sih Pak yang paling berkesan dari kegagalan Bapak yang membangkitkan Bapak menjadi sekarang ini? Setiap orang pasti ada punya kegagalan, tapi begini, saya kegagalan itu sebenarnya saya melihatnya seperti ini. Kalau saya gagal, pasti juga saya melihatnya ke bawah masih ada orang yang lebih gagal dari saya. Tapi apakah kegagalan saya udah di titik yang terendah? Saya merasa belum. Saya masih bisa bangkit. Saya masih bisa bangkit. Artinya apa? Suatu pekerjaan yang gak berhasil itu berarti kita yang masih kurang. Masih ada kita introspeksi lah diri kita, di mana kegagalan kita, di mana ketidakberhasilannya. Tapi selagi kita masih berusaha, bersemangat, berkomitmen,
ya pasti akan ada jalan. Dan tentunya dengan doa. Doa, usaha, Doa dari keluarga itu penting. restu dari orang Ya, tua. sebelum berkeluarga doa dari orang tua saya minta. Setelah berkeluarga doa orang tua tambah doa dari keluarga. Gitu. Jadi Olive sering-sering minta doa kepada mama pada papanya. Kita semua untuk diarahkan untuk sering-sering berdoa, sering-sering minta doa, minta restu. Ya, itu. Apalagi untuk sebelum ujian, Ya, Pak. ya. Jangan aja sebelum ujian. Jangan pas ujian aja minta doa. Tapi kalau kebanyakan nih Pak, kebanyakan kita enggak kok. Anak Universitas Andalas, FEB enggak. Cuman kebanyakan tuh kita sebelum ujian tuh kita doa banget yang kusuk. Kusyuk banget untuk mencapai sesuatu IPK 4 Pak misalnya. Amin. Terus selanjutnya tuh bagaimana sih Pak, kan kalau di UNAN tuh bagaimana dosen-dosen tuh berbeda sifat, berbeda pengalaman. Gimana kita cara mahasiswa mendekatkan diri dengan dosen Pak? Atau Bapak pernah kayak pengalaman-pengalaman Bapak gitu? Ya, oke. Ya baik, dosen itu kan ada yang kalau di kampus dulu ini dosennya agak takut, kita kan killer, sehingga apa, kita nggak berani. Ya mulailah dengan dosen-dosen yang kita anggap bisa bergaul dengan kita, bisa kita dekati, bisa ngomong, bisa humble, bisa berdiskusi. Mulai dari sana. Jadi nanti kita ditanya dari sana, Pak dosen yang ini bisa gaya, oh bisa, gayanya aja seperti itu, tapi dia aja bicara. Dari kita mulai, jangan gara-gara satu dosen yang kita nggak berani masuk, semuanya disamaratakan. Mulai dari dosen, nggak semua dosen kan, tapi yakinlah, sekarang dosen sekarang beda dengan dosen dulu kan. Beda Pak, beda. Ini pertanyaan terakhir dari Olive sendiri. Bagaimana Bapak memilih, Olive kasih opsi Bapak memilih dosen yang killer, kuis tiap pertemuan, tapi kita ngerti dengan baik dosen itu mengajarkan, atau dosen yang biasa-biasa aja, yang lurus aja pas mengajar, tapi kita nggak ngerti dengan baik. Kan pilih pertama. Tapi dosen pertama tuh objektif dalam penilaiannya. Iya, itu yang betul. Kenapa? Kalau objektif berarti kita dimotivasi untuk serius, untuk belajar dengan baik. Kenapa? Kita yakin apa yang kita pelajari itu akan mendapatkan hasil sesuainya. Ya killer itu kan pandangan mahasiswa, pandangan mahasiswa killer. Killer itu apa? Saya kira dosen itu nggak ada yang killer. Dia bapak kita, orang tua kita lah. Killer itu mungkin melihat kelakuannya mahasiswa itu juga sebenarnya. Yang memancing amarah itu kan, dia ngajar lalu kita ribut, nggak memperhatikan, itu ya amarah, ya sifat manusia marah. Tapi itu sifat sayang. Dia mengasih ilmu sama kita, dia jelasin kita ribut, yang bukan dia ributin sama kita, yang lain yang lagi serius nggak bisa dengar. Benar-benar. Jadi kayak harusnya kita berkonsentrasi dalam satu pelajaran itu, jadi karena yang lain ribut. Ya dosen marah ya wajar. Olive pun seperti itu kayak. Kalau ada nanti adik-adik Olive nanti dikasih tahu seperti itu. Kayak membangkang tuh kayak diri manusia, tapi bagaimana cara kita lagi Pak? Gak ada dosen yang killer. Gak ada dosen yang killer. Yang ada tuh dosen tuh pengertian. Terus selanjutnya Pak, kita masuk kepada sesi Q&A dari keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Nih Pak, yang pertama nih, Bapak dulu bikin tugas H1 hari apa H1 minggu? Kalau tugas saya mulai H1 minggu, tapi selesainya bisa jadi H1 hari. Mepet-mepet deadline tuh seneng. Bukan, saya udah mulai itu aja dulu. Oh udah mulai. Tapi saya orangnya gini, selagi masih ada waktu untuk perbaikan saya manfaatkan. Karena gini, satu minggu mamanya waktu Senin depan, saya udah mulai sekarang nih, mulai, tapi belum selesai. Kalaupun udah selesai, saya belum serahkan. Kenapa? Saya mencari kesempurnaan gitu. Sedikit menjadi bukit. Kadang-kadang ya, menurut saya rasanya feeling saya kayaknya belum deh gitu loh. Saya tetap sempurnakan dulu. Harus sempurnakan dulu. Sebelum deadline itu kita harus mengupayakan yang sempurna untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Sering saya rubah-rubah, benar. Jadi untuk teman-teman semuanya, sobat FEB, kita tuh kayak kalau dikasih tugas, laksanakan dari sedikit-sedikit sampai H1 deadline, terus sempurnakan, gitu Pak. Iya, sempurnakan. Karena kalau nanti di H1 mulai dikerjakan, pasti hasilnya enggak.
Tapi kalau umpamanya kita udah mulai dari H-7 umpamanya, sambil kita ke kampus, jalan kampus, naik bus, naik apa, pasti ingat, oh kemarin itu kayaknya kurang ya, kayak ingat tuh. Kurang sempurna ya, Kayak kurang kayaknya harus sempurna, disempurnakan ya. lagi. Apalagi dengan cerita dari teman nih. Oh iya juga ya, Nih Pak, apa kendala yang sering Bapak alami selama menjadi pimpinan cabang? Nih banyak nih sobat-sobat FEB yang mungkin mau seperti menjadi pimpinan cabang utama Bank Nagari. Apa sih kendala-kendala biar melatih mental dari awal gitu? Kendala yang kita hadapi itu semua orang nggak sama. Mulai dari yang umur yang mungkin lebih tua dari kita, mungkin yang sama besar, satu letting, atau yang jauh di bawah kita. Ya saya profesional saja. Saya profesional pada saat saya serius, saya harus serius. Pada saat kita dalam masa bergurau, kita bergurau juga. Pada saat saya santai, tapi pekerjaan tetap Bisa membedakan harus situasi. membedakan situasi. Dan selanjutnya, budaya seperti apa yang Bapak ciptakan atau kreasikan dalam kepemimpinan Bapak sebagai pimpinan cabang utama? Oke, budaya Yang Bapak ciptakan atau kreasikan? sebenarnya budaya di Bank Nagari itu udah ada budaya sebenarnya. Udah ada. Bank Nagari punya budaya ini. Apa tuh, Pak? Kita punya budaya namanya I'm Star. I'm Star. Ya, I'm Star itu Menarik. I-nya tuh inovasi. Oh, inovasi. Ya. M-nya M-nya mutu. mutu. S-nya sinergi. T T-nya tangguh. tangguh. Hah? A Amanah. R-nya Religi. Bank Nagari. Iya, itu I'm nama- Star. Ya, I'm Star. I'm Star. Jadi budaya yang udah ada di Bank Nagari Iya. itu menjadi turun temurun. Ya, itu yang harus kita sampaikan. Itu yang harus kita sampaikan, Oke, itu baik. juga yang Ya. harus kita Ya, sempurnakan. sempurnakan. Kan sebenarnya budaya itu tuh kadang-kadang dalam kata-kata pelaksananya kan sulit. Ya itulah sering kita edukasi terus setiap briefing. Inovasi itu siapa aja, setiap karyawan inovasi terus ciptakan terus apa yang baik Untuk sempurna menghasilkan ya. yang lebih baik, Ya. yang kreatif, yang Ya, lebih kreatif. mutu kerja itu harus ada perbaikan terus, ditingkatkan terus. Inovasi Ya, terus. ya, ya. Inovasi karena mungkin karena perkembangan global, ekonomi, benar. digitalisasi. Ya. Bapak Roni Edrian SEMM. Selanjutnya adalah closing statement dari Bapak. Oke, saya ingin closing statement, tapi dalam mungkin dalam bentuk pantun ya saya bisa. Ya. Silakan. Mahasiswa bicaranya capcus, permen dihisap mereknya Sugus. Ayolah semangat pergi ke kampus, kebiasaan malas harus dihapus. Kalau belajar tidak pernah serius, jangan harap IP-nya bagus. Pergi ke pasar membeli kain. Cakep. Kain dibeli berbahan satin. Cakep. Hidup disiplin dan juga rajin. Cakep. Masa depan insya Allah pasti terjamin. Jalan-jalan ke Serabi Mekah. Untuk melihat teman menikah. Belajar tidak mengenal lelah. Niscaya akan dapat faedah. Masya Allah. Jangan mundur dan jangan menyerah. Karena belajar adalah ibadah. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih Cendrawasih dari Irian, burungnya cantik dan menawan. Terima kasih saya ucapkan salah dan kilaf. Mohon dimaafkan. Pantun penutup, burung darah terbang di sawah setelah terbang hinggap di batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.